udah tuh ikut Gatsam, nggak itu tadi sampai dibilang nggak di sampah. Terus kakak kelas aku ikut pemilihan model majalah juga, tapi majalah yang lain. Kakak kelas aku menang juara 1, aku kagak menang. Baiklah. Jadi makin diituin kan, makin kayak apa sih, pede banget sih tuh, lihat tuh si Kak ini juara 1, lo mah apaan lo, kayak iya kan, makin kayak lu cuman modal kepedean doang gitu. Udah tuh. Nah terus SMA biasa kan, puber lah, cinta monyet dan lain-lain. Aku pacaran lah sama temen seangkatan gitu. Wah, nyangka Beb. Apaan sih, gak usah lebay deh. Kamu belum cerita sampai di momen kamu ikut Miss Indonesia, and then your success dan sebagainya. Oh, pas ikut Gatsam ada nih satu temen angkatan aku, dia tuh yang ini deh, pokoknya kayak cewek populer yang digilain sama cowok-cowok gitu lah. Cowok-cowok tuh kayak suka sama dia lah, karena dia cantik, putih banget, bersih, terus anaknya juga supel gitu. Aku pernah lagi jalan mau ke kantin, lewatin depan kelas dia. Pas aku lewat, dia ngeliat kayak lihat-lihatan gitu, terus dia langsung kayak model lewat, terus dia kayak sosok jalan model gitu. Just karena buat nyindir aja gitu, Wah, ampun deh Tuhan, tolong. Cuman pas SMA itu aku lebih savage lah istilahnya. Aku ikut OSIS, jadi ketua panitia Natal, ketua panitia Pasca, ketua panitia retret, gitu-gitulah pokoknya. Ambil lah ya. Ya udah mulai enggak, pokoknya gue mau ikut OSIS, mau gabung, mau aktif gitu segala macem. Terus aku SMA juga udah mulai balik 10 besar lagi, walaupun nggak 1, 2, 3 sih, cuman kayak Kamu tuh pelayanan dari ranking 5. SMP kelas 1 kan? SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya? Di situ kita ketemu ya? Jadi kita ketemu, kamu pacaran sama orang lain gitu? Kamu juga? SMA abis aku gadis sampul itu, aku udah mulai sering pemotretan kan di majalah gadis gitu, sering pemotretan. Nah tapi abis itu kelas 3 SMA mau ujian, mau UAN, jadi aku stop semua kegiatan itu, nggak dikasih juga sama mama. Even aku dulu les piano itu di stop juga karena bener-bener fokus buat UN. Nah terus masuk kuliah aku ke UI, kuliah di UI. Sama dong. Universitas Indonesia aku ada kaknya tengahnya. Oke. Tapi kan pakai. Nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Nah terus kuliah di UI. Jurusan? Komunikasi. Nah terus coba bayangin ya, aku dulu tinggal di Tangerang Selatan, kuliah di Depok, nggak boleh ngekos sama mama. Tapi bagus dong. Jadi kayak bener-bener tiap hari tuh antar kota, antar provinsi tuh, nggak, Banten, Jakarta, Jawa Barat, itu tiap hari tiga provinsi aku lewatin gitu. Terus belum dikasih bawa mobil juga kan. Jadi tuh dulu aku naik kereta sama naik bus, naik angkot tiap hari. Gue sedih banget ya. Nggak sedih sih. Tapi itu seru juga sih, jadinya aku ngerasain macam-macam juga gitu. It's built you now. Ya, ngerasain macam-macam juga. Ya udah, jadi kuliah. Nah itu aku kembali kayak pace yang udah aku punya berubah lagi gitu. Aku masuk lagi ke satu lingkungan yang tadinya homogen, masuk ke lingkungan yang super majemuk, yang super heterogen banget gitu, berbagai macam suku. Superman. Super Saiyan. Oke. Lingkungan yang berbagai latar belakang, suku, agama, ras, berbagai background tuh bener-bener tumplek-blek di UI gitu ya kan. Indonesia Raya lah. Iya, Indonesia Raya banget ya itu kampus. Nah akhirnya aku nyesuaiin lagi tuh dengan cara bergaulnya. Aku nggak bisa bawa cara bergaul aku di SMP SMA ke lingkungan yang heterogen kayak begini gitu kan. Akhirnya aku penyesuaian lagi, ditambah dengan penyesuaian kuliah, materi kuliah, ditambah dengan aku harus pulang pergi 3 provinsi tiap hari gitu. Jadi ini lagi lah gitu. Terus aku ngalamin juga. Jadi karena aku kayak gitu, aku tuh nggak kuat ikut ospek. Aku mundur dari ospek. Dulu tuh ospeknya 1 semester, Beb. Di kampus aku tuh ospek jurusannya 1 semester. Aku nggak kuat, aku mundur dari ospek. Terus aku disindir sama teman-teman angkatan. Jadi dijulukinnya tuh siluman gitu. Nah, aku pernah nih masuk siluman lift, ular putih. Masuk lift, terus ada teman aku ngomong gini, gue nyium bobo siluman nih di sini gitu. Terus padahal yang nggak ikut ospek aku doang di situ. Jadi kan gue tahu siapa yang diomongin kan. Gitu. Terus kayak aduh ini berat banget sih, kehidupan perkuliahan berat banget gitu. Ya udah, tapi akhirnya bisa selesain kuliah juga. Terus nah itu tadi karena abis SMA terus masuk kuliah,
aku vakum lah dari kegiatan modeling gitu kan, nggak ikutan lagi. Nah terus suatu hari pas aku udah semester 6 kalau nggak salah, RCTI bikin acara di kampus. Nah terus aku diminta sama teman-teman buat kayak nge-host acaranya itulah, acara buat di jurusan komunikasi gitu dari RCTI. Seorang RCTI ketemu aku bilang, kamu tuh tinggi gitu, tinggi, cantik, tinggi kamu berapa? Mau ikut Miss Indonesia nggak? Aku tuh nggak pede. Dulu tuh memang aku punya cita-cita pengen ikut beauty pageants kan, karena dari kecil aku suka nonton beauty pageants. Cuman kayak aku tuh pikirnya, aku mau levelnya jangan level nasional dulu lah, yang level provinsi dulu, ntar baru naik ke level nasional biar pede gitu kan. Tapi datang kesempatannya kayak ya udahlah ikut aja lah gitu, nothing tulus, ikut Miss Indonesia, ngejalanin proses audisinya juga. Adik, kamu menarik ke Indonesia itu perwakilan Papua Barat. Kenapa Papua Barat? Kan papa tinggal di Papua sampai sekarang. Dulu juga saya sempat gede di Papua. Kok gaya nadanya berubah ya? Bisa ngomong baik-baik aja kan? Oh, papa tinggal di Papua di? Wamena. Wamena, oke. Nah, udah tuh terus apa namanya? Siapa namanya? Jadi cerita apa sih? Host di RCTI. Oh iya, ya udah terus ikut audisi Miss Indonesia, ikut audisinya juga kayak nothing tulus aja sebenarnya. Kayak ya udah, dapat bagus, enggak juga ya udah gitu. Tahu-tahu ditelepon masuk jadi finalis. Ya udah ikutin karantinanya juga santai gitu, Beb, bukan yang ngotot. Bahkan ya waktu aku karantina tuh kayak ada yang perwakilan lain tuh yang udah bawa baju desainer lah, bawa barang-barang yang branded lah, pas segala macam. Sementara aku kayak belinya ya udah yang sesuai kantong pada saat itu aja gitu. Terus cuma bawa iman aja. Bawa iman. Nah terus udah I was the black horse di angkatan aku Miss Indonesia tuh, I was a black horse. Jadi nggak diperhitungkan juga gitu, kayak nggak, kalau misalnya kayak kita saling ngobrol, kira menurut lu siapa yang menang, siapa yang 3 besar. Nama aku nggak pernah disebut karena emang ya udah bukan yang menonjol yang udah kelihatan banget jalan aja udah anggun tertata gitu, nggak sama sekali gitu. Terus masuk 10 besar, masuk 5 besar, masuk 3 besar, terus terakhir jadi runner up 1. Itu juga ya udah just like that aja gitu. Nah terus ada nih satu nih saudara ya kan. Saudara lo bayangin, saudara. Pas aku Miss Indonesia, pas ketemu gitu ada acara keluarga bilang, "Gak nyangka ya kamu bisa kayak gini sekarang, padahal kan kamu dulu jelek banget." Memang lebih sakit kalau keluarga yang ngomong sih. Aku curiga deh, jajan ada suatu malam aku dioperasi plastik sama mama kali ya, kenapa kayak semua orang anggap gue jelek banget sih dulu. Enggak dong. Gitu. Terus ya udah deh. Abis Miss Indonesia nyelesain skripsi, kuliahku sempat ketunda 1 semester sih. Aku tadinya rencana mau lulus 3,5 tahun kan. Cuman karena Miss Indonesia jadi aku tunda skripsi, beres 4 tahun. Terus udah mulai ngambil kerjaan deh. Entertainment. Ketemu aku deh. Ketemu kamu kan udah lama, dari SMP. Maksudnya jatuh cinta sama aku. Enggak lah, kamu duluan. Kamu lah. Kamu. Beb, itu menarik banget tadi. Maksudnya aku mau coba, maksudnya kan kamu di sekolah yang dianggap berbeda, terus dijauhin, dan ini menjadi isu yang kayaknya semua anak muda struggle with it deh. Hampir. Banyak anak muda, mereka ngerasa mereka kurang cantik, mereka ngerasa mereka kurang ganteng, makanya kalau teman-teman suka lihat banyak orang kan yang pengen putih, orang bahkan diet, bahkan beberapa orang pernah dengar ceritanya habis makan langsung ke toilet terus ya langsung muntahin, dan pokoknya segala cara deh. Apa sih pesan yang Tuhan taruh di hati kamu yang pengen kamu bagiin? Jadi, and what is beauty sih? Apa sih cantik itu gitu? Aku lupa timingnya kapan ya, cuman ada satu momen aku tuh baca Alkitab, aku ketemu ayat Yesaya 43 ayat 4 yang bilang sebab kau ini berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Mau ngomong itu aja mau nangis gue. Baca itu aja mau nangis. Kayak maksudnya coba deh pikir deh gitu. Tuhan bilang aku ini sebab engkau berharga di mataku dan mulia gitu. Kayak Tuhan, the author of the universe, the author of heaven, the author of your life, bilang engkau, lu nih seonggok manusia, dibilang berharga dan mulia gitu. Kayak kita semua tahu yang mulia tuh Tuhan gitu kan. Tuhan tuh maha mulia, tapi dia yang maha mulia bisa bilang kita nih debu tanah bisa dibilang mulia sama dia gitu. Amin. Berharga di mataku dan mulia, kayak out of logic nggak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Terus dia bilang dan aku ini mengasihi engkau. Itu tuh yang bikin aku tuh kayak
gila ya, I was so stupid for hating myself gitu. Meanwhile ada satu pribadi yang maha, yang serba maha, yang powerful, yang bisa ngelakuin anything, tapi dia bilang dia mengasihi lo gitu. Terus selanjutnya dia bilang, dan aku memberikan manusia sebagai gantinya. iya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itu kayak ini gimana sih, kayak kalau mau dipikir pakai logika manusia nih, nyambungnya tuh dari mana sih gitu, kayak nggak terselami sama pikiran banget gitu. Terus abis itu 2004 film The Passion of the Christ ya kalau nggak salah. Terus aku nonton pada saat itu masih dalam pemahaman anak SD lah ya, yang kayaknya cuman violence, terus kayak nggak kuat lihat apa ya, kayak scene kekerasan gitu. Tapi terus kan kita di gereja kan setiap Jumat Agung selalu puterin Passion of the Christ kan. Ya maksudnya dengan aku pelayanan, terus pemahaman aku kepada Tuhan, ya atas anugerah Tuhan semakin diperdalam. Ada satu momen, aku lupa tahun berapa, aku nonton Passion of the Christ. Aku tuh kayak gila ya, Tuhan tuh bisa loh pada saat dia dicambukin, dia bisa loh bangun, bangkit. Terus luka-lukanya tiba-tiba hilang, terus dia bisa prajurit Romawi bisa tiba-tiba dikutukin mau satu-satu mati semua, terus dia udah I don't want to do this, gue mau balik ke sorga gitu. Karena bukan dia juga yang buat dosa. Iya, maksudnya kayak kenapa ini ditanggungin ke badan gue? Dia bisa matiin semua manusia yang ciptaan lagi. Iya, terus kayak pada saat aku nonton The Passion of the Christ itu, aku mikir kayak ini gue kayak Tuhan gak lakuin itu gitu. Kenapa? Karena kayak Roh Kudus taruh di pikiran aku tuh kayak, lo tau gak kenapa God didn't do that pada saat itu? Karena dia mikirin lo. Pada saat dicambukin, Tuhan tuh di pikirannya tuh kayak, kalau gue nggak terima ini, nanti Manda gimana ya? Kalau gue nggak pakai mahkota duri ini, gimana gue bisa tebus rasa ketakutannya Manda ya? Kalau gue nggak terima paku ini, kalau Manda bikin dosa, siapa yang mau tanggung ya? Dia nggak akan bisa nanggungnya buat diri dia sendiri. Harus gue yang tanggung gitu. Ya tadi kan kamu bilang I was so stupid karena membenci myself atau diriku sendiri itu. Iya, kayak maksudnya bayangin aja gitu. Ada satu pribadi yang willing to do anything. Ya, makanya aku bilang doing extra mile. Tuhan Yesus itu cinta sama kita tuh apa ya? Kalau dibilang tuh bukan cinta setengah mati gitu, tapi cinta sampai mati. Bukan setengah mati lagi gitu. Kayak orang bilang kan gila gue sayang kayak sayang setengah mati sama dia. Enggak men, ini tuh cinta bukan cinta setengah mati, ini tuh cinta sampai mati buat lo gitu. Dengan padahal dia punya he had all the power buat nggak ngelakuin itu, and he had all the rights buat nggak ngelakuin itu, but he did. Yes. Cuman karena lo doang gitu, mikirin lo doang. Yes. Kayak pada saat dicambukin, kayak aku nonton Passion of the Christ, pada saat dia lagi diikat gitu tangannya, terus dicambukin punggungnya. Gila, yang dipikiran dia tuh cuman I love Manda. Terus kayak aku yang cuman gara-gara masalah warna kulit, terus ngerasa tapi itu relevan banget loh. Warna kulit, kurang tinggi, kurang putih dan sebagainya, itu isu yang di seluruh anak muda hampir semua alamin. Tau gak datangnya dari mana? Kalau menurut aku tuh datang dari comparison. Perbandingan. Iya, karena kita bandingin diri sama orang lain terus gitu. Ya aku ngerasa kayak gitu, kenapa? Karena lingkungan aku nggak ada yang seperti aku. Sedikit sekali yang seperti aku, so I felt different. Oh, kita perlu merasa seragam supaya diterima ya. Iya. Kalau berbeda dikit kita ngerasa we're not the part of belong, community ya. Accepted. Nah makanya menurut aku sih kayak rasa-rasa gitu tuh comes from comparison gitu, dan kenapa kita mesti compare sama orang lain, meanwhile God loves us that much gitu. Amin. Pribadi yang paling penting sebenarnya di hidup ini sayang sama lo, terus lo ngapain lagi sih bandingin diri sama orang lain gitu. Dia sayang sama lo just the way you are. Waduh, Bruno Mars. bahkan gini deh, kalau misalnya kayak Bruno Mars aja ya, misalnya Bruno Mars nyanyi itu buat pasangannya gitu, pasti ada hal dari pasangannya dia nggak tahu kan, tapi Tuhan tuh tahu semua loh. Tentang lo dia tahu semuanya. Tapi dia tetap bilang gue sayang sama lo. Kayak even aku sama kamu aja, kita kenal lama banget gitu, kita suami istri, tapi pasti ada hal-hal yang mungkin aku ya skip aja gitu, belum cerita sama kamu nggak tahu aku dari day 0 aku di muka bumi sampai detik ini kan, kamu nggak tahu bener-bener the whole 100% story kan, tapi he knows, dia tahu your 100%, dan tetap decide untuk mengasihi. Iya. Kita bilang aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku hendak melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Crazy that verse ya. Pesan penutup nih, untuk semua anak-anak muda khususnya
yang sedang cari jati diri, yang sedang dibilang kurang cantik, kurang ganteng, kurang putih, atau mungkin yang baru ditolak sama pasangannya karena pasangannya atau calonnya atau pacarnya milih perempuan yang menurut ukuran dunia lebih cantik dan sebagainya. Ada banyak orang yang bahkan maaf ya, dengan segala hormat melakukan surgery, operasi untuk merasa diterima dan sebagainya. Pesan kamu apa buat semua nih yang nonton? Intinya satu, kayak tadi aku bilang, insecurity comes from comparison. Jadi ketika kita mulai ngerasa insecure, berarti kita udah mulai banding-bandingin diri kita sama orang lain, makanya kita bisa ngerasa kita kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Dia lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Just remember, God loves you so much. So much. Mantap. Yang punya surga, crazy in love with you. Kalau boleh nambahin, mungkin juga perlu diingat tentang siapa kita dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita katakan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam Kristus, in Christ alone, gambarnya Kristus, kita diciptakan segambar serupa seperti Allah. Jadi ketika Allah menciptakan Gideon, menciptakan Amanda, dia menciptakan dari gambarnya Tuhan. Kita tuh reflect kemuliaannya Allah. So wherever you are, siapapun kau, aku juga pernah ngalamin kayak gitu sayang. Aku ngerasa di masa-masaku SD, SMP, SMA karena ditinggal papa sendirian, ngerasa nggak berharga. Papa gue ninggalin gue. Jadi ketika ada pendeta bilang Bapa di surga mengasihimu, I don't get it. Ya aku tuh makanya nggak get it kan, nggak nyampe gitu. Ketika orang bilang Daddy God, Bapak di surga loving you dan sebagainya, karena Bapak di bumi disappointed me, mengecewakan aku. Jadi itu membuat aku kayak nggak dapat gambaran yang tepat dan jadinya minder, ya kan? Jadinya ngerasa kurang karena ngerasa ya orang tua aja tinggalin gitu, apalagi yang lain. Jadi punya isu sama trust, punya isu sama relationship, punya isu sama confidence. Mungkin itu kita bisa bahas di konten lain kali ya, atau kayak a whole materi gitu. Conclusionnya apa, Beb? Penutupnya untuk semua yang nonton hari ini. Anyway, I have to clear things out gitu ya. Maksudnya, walaupun aku ngelaluin itu, tapi itu yang bikin aku justru sekarang super love myself gitu. Kayak, oke, aku memang mungkin nggak kulit aku tone-nya di medium gitu, nggak seputih yang lain, but ya terus kenapa emangnya gitu? Ya terus, Yalah, ya, so what? Baik ras warna putih, warna hitam, warna kuning. Iya, Tuhan nggak pernah salah nyiptain lo kok gitu. Tuhan nggak pernah salah. Mereka semua spesial. Mau naro lo di keluarga apa kek, latar belakangnya gimana kek, rasnya apa kek, matanya bentuknya gimana kek, rambutnya gimana kek, kulitnya gimana, nggak pernah salah. Nggak pernah salah. He made you special gitu. Amin. Super special, dan dia mengasihi lo apapun keberadaan. Your appearance, apapun masa lalu. And by the way, yang ciptakan kita kan Tuhan. Iya. Anyway, jadi maksudnya kayak don't get me wrong gitu, terus ngerasa kayak oh berarti Manda tuh ini menolak warna kulit yang gimana? Enggak. Aku tetap tidak menjadi putih kok gitu. Aku tetap seperti ini, dari dulu warna kulitku seperti ini gitu. Dan I still love it. Dan bahkan aku justru karena sayangnya aku jadi, tadi aku bilang di awal, jadi lebih rajin skincarean. Kenapa? Karena I love it. I love me for being me gitu. Aku menyukai, aku mencintai diriku yang diciptakan sama Tuhan seperti ini, dengan warna kulit seperti ini, dengan postur tubuh yang seperti ini. Nah, makanya aku maintain it supaya jadi sehat, supaya jadi nggak rusak. Makanya kayak kita olahraga. Kenapa? Karena kan kita sayang sama badan kita kan gitu. Kita nggak mau rusak badan kita nggak mau taruh penyakit di badan kita. Kenapa aku skincarean berjam-jam gitu sampai bikin kamu lama banget sih lu skincarean? Ya karena aku sayang dan badan kita tuh seumur hidup loh sama kita. Seumur hidup loh, kita nggak bisa benci badan kita terus kita tinggalin, kita kayak keong gitu masuk ke rumah yang lain, nggak bisa loh gitu. Ini selama-lamanya sama kita, so we have to maintain it very well. Aku ingat ada kutipan yang memberkati aku, if you live for people acceptance, you will die for their rejection. Kalau kita hidup karena penerimaan orang lain, someday kita akan mati karena penolakan orang. Right. So Daddy God yang punya surga accept you, menerima kamu, mengasihi kamu, warna kulit lo apa, latar belakang lo apa, kaya atau nggak kaya atau apapun itu, pahami, jangan mau didesip sama iblis, jangan mau ditipu sama media, sama dunia yang berkata untuk cantik itu putih, untuk cantik itu harus kurus dan sebagainya. Walaupun warna kulit kamu nggak putih atau mungkin cenderung ke dark dan sebagainya, Tuhan tetap mengasihi kamu. Oke?
Thank you for watching. Kita berdoa agar konten ini memberkati kalian dan membuat kalian bangkit dan memeluk dirimu sendiri, self love, mengasihi dirimu sendiri, bahwa Tuhan mengasihimu, menciptakan dengan tidak ada kesalahan, dengan totally precious, amat sangat berharga. Well planned. Ya, dengan sangat dirancangkan dengan luar biasa. Raja Daud mengatakan, engkau menciptakan aku terlalu ajaib pengetahuan ini, aku gak dapat memahaminya. Jadi enjoy, kasih dirimu karena Tuhan mengasihi diri kamu dengan luar biasa. Sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya. Bye-bye. Bye.